memulai pembelajaran pada hari ini. Saya ingin membaca absen kehadiran hari ini. Aina, Fatma, Rehan, Pratama, Ali Azhar, Rodo. Ini siapa? Durrah. Baik. Kemudian Najwa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Yang laki-laki mana? Satu orang lagi. Deza. Ada informasinya? Sebentar lagi. Baiklah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu hadis pendidikan. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, di sini saya ingin menanyakan yang terkait dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Baik, pertama kita akan membahas tentang hadis. Baik, ini perlu untuk kita kaji ulang agar kita tahu kemana sebenarnya arah pembelajaran. Baik, siapa yang bisa memberikan pengertian tentang hadis? Baik, Rehan, silakan. Segala sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan sifat beliau. Baik, alhamdulillah jawabannya benar. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini hadis pendidikan yang akan kita kaji terkait dengan evaluasi pembelajaran. Maka dalam sebuah pembelajaran ada unsur-unsur, ada materi, ada metode mengajar, begitu juga ada evaluasi pembelajaran. Baik, kira-kira siapa di antara mahasiswa dan mahasiswi yang bisa menjelaskan apa sebenarnya maksud dari evaluasi? Oke, silakan saya Zahar. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat pencapaian murid. Coba dulu. Suatu kegiatan untuk melihat pencapaian murid. Suatu kegiatan untuk melihat pencapaian. Jadi misalnya murid telah menerima informasi pembelajaran dari guru, maka untuk melihat sejauh mana seorang murid menerima ilmu itu, maka perlu ada evaluasi. Nah, baik. Dalam bahasa lain, evaluasi itu disebut dengan pengukuran dan perbaikan sesuatu kegiatan, seperti membandingkan dan menganalisis hasil aktivitas. Coba diulang baca. Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil aktivitas. Nah, baik. Namun pada hari ini kita tidak berbicara tentang evaluasi secara umum. Materi kita adalah tentang hadis pendidikan. Maka kita ingin berbicara tentang evaluasi pembelajaran ini dari akarnya. Dari akarnya maksudnya baik dari Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin melihat apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Rasulullah kan sebagai guru. Nah, Rasulullah sebagai guru dia memiliki metode untuk menyampaikan pengetahuan kepada umat. Rasulullah juga menggunakan media untuk menyampaikan pengetahuan. Nah, lalu apakah Rasulullah juga memiliki evaluasi atau pernah melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diterima oleh para sahabat? Maka pada hari ini kita ada mau membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan evaluasi terhadap peserta didik dalam bahasa pendidikan. Coba siapa yang bisa melihat ini dengan jelas? Pertama bisa? Oke, silakan coba dibaca. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid
Summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasolli fa innaka lam tusolli salasa faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala idza kunta ila sholati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'ani summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'dila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Baik, alhamdulillah. Ini adalah redaksi hadis Nabi dalam bahasa Arab. Baik, untuk terjemahannya coba silakan untuk dibaca dulu. Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ada seorang laki-laki masuk masjid, lalu ia pun salat. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kembalilah, lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat. Orang itu kembali lalu salat seperti ia tadi salat. Kemudian datang dan mengucapkan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kembalilah lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat. Baik, ini yang kedua kali ya. Lanjut. Hal ini terjadi hingga 3 kali. Lalu orang itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa mengerjakan salat selain itu. Maka ajarilah aku. Beliau bersabda, apabila engkau telah berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk. Selanjutnya bangkitlah sampai engkau lurus berdiri. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Lakukanlah hal itu pada setiap salatmu. Nah, baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu pernah ada satu kejadian. Salah seorang sahabat Nabi itu melakukan. Artinya apa? Ada sahabat Nabi yang sudah menerima informasi tentang sholat lalu dipraktikkan. Ternyata Rasulullah melihat itu salah. Ya? Ternyata itu salah. Lalu kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengulang sholatnya. Pertama, ternyata Rasulullah masih melihatnya salah. Suruh yang kedua, sampai itu ketiga kali. Sampai 3 kali dia mengulang sholatnya dan dia tidak sanggup lagi untuk melakukan yang benar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di mana sebenarnya letak kesalahannya. Dan akhirnya Rasulullah mengajar. Nah, baik. Maka hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran bagi kita untuk dalam dunia pendidikan. Tentunya hadis ini adalah hadis tentang evaluasi pembelajaran. Nah, maka dengan panjangnya hadis ini pasti ada poin-poin penting yang dapat kita petik untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, di sini saya ingin membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Ini silahkan bergabung. Kelompok pertama Aina, kemudian Rodoh dan Fatma, kemudian Durah, Najwa dan Rehan, kemudian Pratama. Ini kelompok 2. Kelompok 3 Pratama dan Hari Azhar. Buat lingkaran, berdiskusi. Sebutkan satu saja apa kira-kira poin yang bisa diambil untuk evaluasi pembelajaran dari hadis yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan buat lingkaran, satu kelompok 3 orang atau kelompok 3 2 orang. Waktunya 3 menit. Silakan.
Baik, waktunya selesai. Oke, silahkan ke posisi awal tadi. Ini nanti seseorang sebagai ketua kelompok untuk menyampaikannya. Baik, kita ingin mengambil poin-poin pendidikan dari satu hadis ini. Silakan kelompok pertama siapa yang mewakili? Oke, silakan. Roto. Jadi yang dapat kami petik adalah Rasulullah melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap sahabat yang salah dalam melakukan sholat. Baik, yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah Rasulullah melakukan evaluasi terhadap sahabat yang pada saat itu kita posisikan sebagai peserta didik dan Rasulullah sebagai pendidiknya. Maka yang pertama poin kita ambil, hadis ini memberikan kita informasi bahwasanya melakukan evaluasi itu penting. Baik, kelompok kedua siapa mewakili? Balik, Rehan silakan. Rasulullah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, baik. Rasulullah memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi ada kan orang misalnya melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung kita kasih ini salah yang betul ini. Tapi kita diberikanlah dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Nanti kalau memang dia sudah sampai pada titik sudah tidak mengerti, maka baru di situ pendidik bisa berperan. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini kami memetik yaitu ketika kita ingin mengevaluasi sebuah kegiatan harus terarah. baik. Jadi harus terarah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Dari ini itu bisa kita simpulkan Rasulullah melakukan evaluasi ini poin pertama. Dan yang kedua, Rasulullah memberi kesempatan orang lain untuk melakukan evaluasi diri. Ketika Rasulullah memberikan evaluasi, apabila poin kedua tidak dapat dilakukan dan itu dilakukan dengan terarah, maka pendidikan tanpa evaluasi itu sangat bahaya. Karena belum tentu peserta didik itu dia memahami dengan betul apa yang disampaikan oleh pendidik. Maka seorang pendidik dia harus mengukur sejauh mana peserta didik sudah menerima informasi dari dirinya. Maka jika ada kekeliruan, disitulah dia memberikan kesempatan. Nah, ini salah satu metode evaluasi. Jangan langsung memberikan evaluasi, tapi perintahkan dia untuk mengevaluasi, melihat di mana letak kesalahan. Baiklah, inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, lebih memperkuat, mendalamkan kita bahwasanya pendidikan ini dipandang oleh Islam dengan sangat besar perhatiannya. Bukan hanya sekadar mengajar, akan tetapi unsur-unsur yang ada di dalam pendidikan itu dibahas dalam Islam, terutama dalam sumber keduanya yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.